Hai, ini adalah video yang akan membahas tentang persamaan kontinuitas. Bagaimana itu persamaan kontinuitas? Nah, untuk bisa memahaminya, kita lihat fenomena ini dulu. Misal kita lagi megang selang nih. Ceritanya mau nyiram tanaman. Ini kita pegang di sini, airnya ngalir. Kayak gitu. Biasanya kalau mau nyiram tanaman, kita pengen agak jauh gitu ya, mancarnya airnya. Sehingga kita tekan nih dengan ibu jari misalnya. Jadi di sini kelajuan airnya agak besar sehingga bisa lebih jauh jangkauannya. Nah, fenomena sederhana ini adalah salah satu fenomena kontinuitas. Maksudnya gimana sih kontinuitas itu? Nah, intinya debitnya sama, debit airnya sama. Kok bisa? Oh, kita lihat di zoom dulu. Nah, di sini. Ada misal pada sebuah pipa yang luasan cross sectionnya berubah jadi makin kecil atau makin besar gitu. Ada fluida yang mengalir. Di sini di daerah 2 dan daerah 1. Kalau fluida yang mengalirnya itu fluida ideal, maka volume fluida saat di 1 akan sama dengan volume fluida saat di 2. Meskipun beda ya. Di sini mah kecil, luasannya di sini besar. Akibatnya di sini akan lebih panjang kayak gitu daripada di daerah 2 ini. Volumenya sama. Dalam waktu tertentu akan sama juga jumlah fluida yang mengalir. Artinya debit fluida di sini sama dengan debit fluida di sini. Dengan catatan tidak ada yang bocor gitu pipanya. Kalau bocor ya lain ya. Nah, kalau tidak ada yang bocor sehingga kesamaan itu, kesamaan debit di titik 2 dengan di titik 1 itu disebut dengan persamaan kontinuitas. Jadi debit fluida di titik 2 sama dengan debit fluida di titik 1. Karena debit itu adalah A dikali V, maka ini bisa ditulis juga A1V1 sama dengan A2V2. Nah, seperti itu. Daerah 1 yang mana? Bisa yang ini, terserah mau yang manapun. Ini hanya lambang ya. Intinya, kalau pipanya tidak bocor, debit fluida pada pipa akan sama di setiap titiknya. Kalau fluidanya itu fluida ideal. Oke, aplikasinya gimana? Kita lihat aplikasinya di sini. Contohnya. Seorang pasien stroke diketahui pembuluh darahnya mengalami pengecilan atau arteriosklerosis. Pembuluh darahnya yang masih normal memiliki jari-jari sekitar 0,3 cm dan darah mengalir di sana dengan kelajuan 10 cm per sekon. Jika pembuluh darah yang mengecil memiliki jari-jari 0,2 cm, berapakah kelajuan darah pada pembuluh yang kecil? Keterangan di sini anggap darah adalah fluida ideal. Meskipun sebenarnya darah agak viskos gitu ya. Darah kan agak kental. Jadi di kasus ini disuruh dianggap sebagai fluida ideal. Oke lah, kita anggap sebagai fluida ideal, nggak apa-apa. Nah, karena di pembuluh darah itu tidak bocor, pembuluh darah, maka debit pada daerah yang normal sama dengan debit pada daerah yang mengalami pengecilan. Sehingga bisa kita tuliskan A1V1 sama dengan A2V2. Andaikan daerah yang mengecil itu adalah daerah 2, maka kita dapatkan V2-nya adalah A1 per A2 dikali V1. Kita masukin aja. A1-nya itu PR kuadrat, R-nya 0,3 kan, sini yang masih normal. Kemudian A2-nya itu VR kuadrat, R-nya 0,2. Kita masukin di sini. Dikali V-nya 10. Nah, V ini bisa dicoret. 0, juga 10 pangkat min 1 kan ini bisa hilang. Sehingga jadi 3 per 2 kuadrat kali 10. 3 per 2 dikuadratin jadi 9 per 4 kali 10 itu sebesar 22,5 cm per detik. Nah, di daerah yang lebih kecil, luasan cross-sectionnya, kelajuannya lebih besar. Seperti itu kayak selang yang tadi. Ketika ditutup, luas cross-sectionnya jadi makin kecil, tapi kelajuannya makin besar. Debitnya tetap. Jadi yang berubah itu luasan dengan kelajuan. Selanjutnya, contoh soal selanjutnya. Sebuah pipa besar yang luas penampangnya 6 cm persegi mempunyai ujung sebuah keran yang luas penampangnya 2 cm persegi. Kecepatan air mengalir pada pipa besar adalah 0,2 meter per sekon. Berapakah volume air yang mengalir keluar dari keran dalam waktu 10 menit? Nah, di sini
volume air yang keluar dalam waktu 10 menit berarti itu debit ya. Debit air yang mengalir dalam 10 menit itu berapa dari keran. Debitnya kan sama, yang di keran dengan yang besar itu sama. Jadi kita nggak perlu repot-repot ngitung debit di keran, hitung aja debit di yang besar. Tetap sama kok hasilnya. Berdasarkan persamaan kontinuitas kayak gitu. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa debit di yang besar ini Pi per T. Pi per T ini akan debit sama dengan A kali V. Dari sini kita dapatkan V-nya sama dengan A V T. Masukin A-nya berapa? 6. V-nya berapa? 0,2 di sini. T-nya 10 menit. 10 kali 60 detik. Diselesaikan akan diperoleh sebesar 72 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Begitu contoh aplikasi persamaan kontinuitas. Terima kasih, selamat belajar, dan seperti biasa, salam semangat.